Kau Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dimanapun saat ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mendengarkan dan melihat tayangan ibadah online ini, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, karena Tuhan memelihara hidup kita begitu luar biasa, sehingga kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk tetap mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir, supaya kita semua boleh diberkati, baik melalui pujian penyembahan maupun melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama. Kita memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya ajak kita semua saat ini untuk datang kepada Tuhan. Di tempat dimanapun Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya saat ini sedang menyaksikan ibadah ini, biarlah hati kita bersahati, bersatu bersama kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, memuliakan namanya, karena Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak diagungkan lewat kehidupan kita, lewat mulut kita, lewat penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Kau lihat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang malam hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami mengambil satu keputusan bersama untuk beribadah. Mengambil satu keputusan bersama untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini, penyembahan kami ini manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama dari awal. Kita katakan dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah malam hari ini mulut kami Tuhan penuh dengan setiap puji-pujian kepada Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Biarlah mulut kami setiap hari penuh dengan mazmur, penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan, selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karenamu Tuhan malam hari ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kau Immanuel, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dalam keadaan apapun bangsa kami hari-hari ini Tuhan, dalam kondisi seperti apapun yang terjadi di sekeliling kami, yang terkadang bisa membuat hati kami menjadi cemas,
Tapi kami tahu betul, waktu kami datang di hadapan Engkau, saat hati kami menyembah-Mu, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada tempat perlindungan yang aman bagi hidup kami. Dan itulah Engkau Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mau memuji, menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau mendengarkan kesaksian dan firman-Mu yang akan sangat menguatkan dan bahkan mengubahkan kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan kita, bagi Allah kita. Kita akan mendengarkan dan melihat kesaksian dari salah satu rekan kita, saudari kita yang luar biasa melayani Tuhan sejak masa mudanya dan hari ini mau berbagi cerita kepada kita semuanya. Kita sambut bersama-sama Kak Sari. Silakan Kak Sari. Oke, shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Shalom. Perkenalkan saya Sari Prihanti, saya dari pelayanan youth. Saat ini saya bekerja sebagai guru privat dan saya juga kuliah dan melayani Tuhan juga. Jadi banyak sekali job yang saya ambil di dunia ini. Saya ingin kesaksian yang luar biasa. Mungkin akhir-akhir ini kita tahu ya bahwa wabah virus corona ini yang membuat kita harus stay di rumah. Bahkan pekerjaan banyak orang jadi terhenti ya, bahkan ada yang tidak bisa produktif bekerja. Tapi saya mengucap syukur waktu Tuhan kasih pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saya, yaitu guru privat ya. Saya bersyukur hari-hari ini saya tetap dipakai Tuhan untuk dapat diberkati terus melalui pekerjaan saya. Saya bisa mengajar by online ya, puji Tuhan, tetap merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi bukan hanya itu aja kebaikan Tuhan, saya bersyukur saya baru menyelesaikan beberapa semester dalam kuliah saya dan nilai semester terakhir saya itu wow luar biasa. Saya mendapatkan nilai yang terus meningkat di setiap semesternya. Dan buat saya itu sangat hal yang luar biasa yang pastinya pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Waktu saya tetap fokus melayani Tuhan, waktu saya tetap bisa fokus bekerja, tapi Tuhan juga tetap bawa saya berhasil dalam kuliah saya. Amin. Saya tetap bisa fokus dalam kuliah saya dan itu saya tahu itu pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan yang saya tangkap dan yang saya percaya dalam firman Tuhan juga katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan itu yang saya rasakan dari setiap kehidupan saya selalu mau belajar mengandalkan Tuhan di saat sulit, suka maupun duka, saya tetap mau mengandalkan Tuhan dan saya sampai saat ini menikmati berkat Tuhan, naik level, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat saya, buat pasangan saya, bahkan buat keluarga saya. Itu aja teman-teman, Bapak Ibu kesaksian dari saya berharap bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kesaksian yang luar biasa dari Kak Sari. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhannya ada di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang saat ini sedang menyaksikan juga boleh bersama-sama dengan saya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Biarlah firman Tuhan ini
memberkati kita semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi, lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama, bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang paling aman. Tuhanlah satu-satunya pengharapan yang selalu bisa kita andalkan di dalam segala situasi, di dalam segala perkara yang terjadi di kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya ajak, kita boleh mengangkat tangan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Ini bukti tanda kita berserah kepada Tuhan. Bukti kita percaya kepada Yesus, Allah yang selalu bisa kita andalkan. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindungan kami, Engkau yang selalu kami puji, Engkau yang selalu kami sembah. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus yang menjadi kota benteng dan perlindungan kami, yang menjadi menara kekuatan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kita katakan sekali lagi bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama kita katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya setiap kami anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini yang bersatu hati bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian sepanjang hari, sebab kami tahu Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber sukacita kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau yang menyembuhkan sakit kami, Kau yang memulihkan hidup kami, Kau yang membebaskan bangsa kami dari wabah pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus,
kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Yes. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nyatakan syukurmu, penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku di saat-saat seperti ini, Tuhan. Tuhan, Kaulah satu-satunya perlindunganku di masa-masa seperti ini. Oh, Yesus, Kaulah perlindungan kami, Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami, kekuatan kami, sukacita kami, hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus, namanya Yesus yang sanggup menghalau setiap musuh. Namanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kami. Oh, hanya nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu bahwa kami selalu bisa berharap di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam nama Yesus takluk segala kekuatan, kuasa, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Nama Yesus yang penuh kemenangan. Nama Yesus yang membebaskan kami. Nama Yesus yang menyembuhkan kami. Nama Yesus menara yang kuat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh menikmati Engkau, bersekutu dengan Engkau. Itulah yang senantiasa membuat kami kuat ya Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan malam hari ini. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, memerdekakan kami. Dan membawa kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar supaya benih firman-Mu itu masuk ke dalam tanah yang subur di hati kami, yang akan terus bertumbuh, berbuah-buah,
banyaknya berkali-kali lipat lebatnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, halo, shalom semua juga Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ada di rumah maupun di mana aja. Kita ketemu lagi di ibadah online kita hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat, diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan sempurna, amin Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Temanya adalah menyatu dengan firman Tuhan ya. Menyatu dengan firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana untuk hidup kita bisa menyatu dengan firman Tuhan ya. Oke, slide berikutnya kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya ada di depan Yosua 1 ayat 8. Kita mau baca firman Tuhan ini Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana caranya kita bisa menyatu dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah renungkan firman Tuhan. Banyak baca dong, banyak baca Alkitab, baca firman Tuhan. Gimana kita bisa nyatu sama firman Tuhan kalau kita nggak membaca firman Tuhan? Nah, yang paling pertama adalah ayo kita belajar baca dan renungkan gitu ya. Renungkan. Baca dan renungkan. Yuk kita renungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan di ayat ini itu dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata hagah. Hagah itu seperti kita memakan atau mengunyah sebuah makanan sehingga nanti kita bisa mendapatkan intisari daripada makanan itu dan bisa menjadi kekuatan dalam tubuh kita. Nah, itulah firman Tuhan. Seakan-akan waktu kita merenungkan kita sedang mengunyah, memakan firman Tuhan. Tapi yang tidak kalah penting yang kedua adalah supaya kita makin jadi satu dengan firman Tuhan adalah memperkatakan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar menyatu dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah merenungkan, tapi kita mau lebih bahas dalam lagi adalah memperkatakan firman Tuhan. Slide berikutnya kita mau belajar slide berikutnya. Nah, perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 4 ayat 13 bilang begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Gimana caranya supaya saya bisa menyatu dengan firman Tuhan? Ya dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita bilang kita adalah orang yang beriman. Berarti orang beriman hatinya harus selalu percaya dong sama firman Tuhan. Hatinya harus selalu percaya dong sama Tuhan. Iya benar. Tapi siapa yang punya hati yang selalu percaya sama Tuhan? Ya, Alkitab berkata begini loh. Di kitab Perjanjian Lama berkata bahwa hati manusia tuh licik katanya. Ya, hati manusia tuh licik. Jadi kita jangan percaya sama hati kita sebenarnya. Karena hati itu ya bicara tentang perasaan dong. Kadang-kadang perasaan kita tuh bisa naik turun. Ya kayak roller coaster gitu ya. Pagi-pagi kita kayaknya good mood gitu ya. Oh habis doa, habis sembah Tuhan. Tiba-tiba siang-siang kita dimarahin. Mungkin dimarahin atasan. Atau mungkin dimarahin guru di sekolah. Kita tersinggung atas kata-kata teman kita di sekolah atau di kampus, atau kita tersinggung dengan ucapan-ucapan keluarga kita di tengah-tengah siang bolong, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada apa-apa, semua segala macam, tiba-tiba kita jadi bad mood. Itulah hati manusia, kadang-kadang dia berubah-ubah. Ya, tadi percaya, nggak percaya, makanya kita jangan memegang percaya kepada hati atau perasaan kita. Ya, kadang-kadang hati kita berubah-ubah. Kadang-kadang kita juga bisa nggak percaya. Kadang-kadang, ayo dong, lu percaya dong sama firman Tuhan. Ayo dong, kamu percaya dong sama firman Tuhan. Ya kadang-kadang hati kita lagi nggak percaya. Dan hati kita tuh lagi down. Kita lagi bad mood. Gimana mau percaya sama firman Tuhan? Nah, saya mau bagiin sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan hati kita lagi gundah gulana. Dalam keadaan hati kita lagi susah percaya, ya. Inilah waktunya untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita nggak percaya,
Tapi kita tetap mau percaya, gimana caranya? Kita memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita lagi nggak percaya, lagi sulit hati kita percaya sama Tuhan, maka yang menandakan bahwa kita percaya itu bukan hati kita. Yang menandakan kita percaya itu adalah perkataan firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita lagi pergumulan gitu ya. Kita lagi sulit gitu ya. Keuangan kita lagi kurang bagus. Kesehatan kita lagi kurang bagus. Dan hati kita benar-benar down banget ya. Bapak Ibu teman-teman pernah ngalamin gitu ya. Hati kita lagi down. Udah kita mungkin kurang sehat. Keuangan kita juga kurang bagus. Aduh, itu potensi buat bad mood. Potensi banget ya kayaknya ya. Lagi sulit banget gitu ya. Aduh, bad mood banget, down banget. Dan kita tuh kayaknya mau mengangkat hati kita juga sulit gitu ya buat percaya. Tapi saya diajarin sama Tuhan, kalau kamu percaya, maka kamu harus berkata-kata. Nah, firman Tuhan bilang begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Ya, kalau kita memiliki roh iman yang sama, yang datangnya dari Tuhan, maka kalau kita percaya, kita mesti berkata-kata. Tanda kita percaya, itu bukan dari hati. Tanda kita percaya itu dari perkataan kita. Kalau kita percaya, kita berkata-kata. Kadang-kadang kadang-kadang teman-teman di sekeliling kita tuh melemahkan kita. Yakin kamu tahun ini bakalan naik gajinya naik. Yakin kamu bakalan lulus. Ya, yang bener tahun ini kamu bakalan nikah. Pasangannya aja belum ada gitu ya. Tapi sering kali kan karena kita percaya, kita ngomong enggak saya percaya. Padahal hati kita juga kadang-kadang masih ragu. Ya, jadi bukan poinnya bukan ditentukan apa yang ada di hati kita, tapi poinnya sekalipun hati kita lagi nggak percaya, kita lagi bimbang, ayo perkatakan. Kita jadi menyatu dengan firman Tuhan dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Amin. Kita belajar slide berikutnya. Yuk kita buka slide berikutnya. Firman Tuhan bilang begini. Perkatakanlah iman. Roma 10 ayat 8. Ya. Ini beda nih, kalau tadi kita memperkatakan firman Tuhan, nah ini kita memperkatakan iman. Dan kalau kita memperkatakan iman, itu artinya kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Bapak Ibu, di Alkitab ada mengenal namanya istilah firman iman. Apa tuh firman iman? Nah, kita mau belajar sekarang tentang firman iman. Firman iman itu adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu menjadi firman. Bapak Ibu, nggak ada ayat di firman Tuhan yang isinya gitu di kitab Yohanes atau berapa, nggak ada isi firman Tuhan yang berkata bahwa kamu akan jadi manajer. Nggak ada ayat di firman Tuhan, nggak ada. Ya, nggak ada. Maksudnya yang saklek jelas menuliskan bahwa kamu akan jadi manajer. Tapi kalau firman Tuhan berkata kamu jadi kepala, ada. Ya, kamu akan naik terus, ada. Tapi nggak ada yang berkata bahwa tahun ini kamu akan jadi pasangan. Nggak ada tuh. Robi 3 ayat 16. Kamu akan mendapat pasangan hidup yang datang dari Tuhan. Nggak ada ayat itu. Nggak ada. Kita nggak bisa buat-buat kayak begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memperkatakan sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan, contoh misalnya tahun ini juga saya akan naik gaji 2 bahkan 3 kali lipat. Tahun ini juga saya akan mendapat pekerjaan yang terbaik, yang baru, yang lebih lagi dipromosikan oleh Tuhan. Tahun ini juga saya akan mendapat pasangan hidup dan tahun depan akan menikah. Nah, itu nggak ada ayatnya jelas-jelas ditulis di Alkitab, tapi mungkin dasarnya ada di firman Tuhan. Tapi kalau kita ucapkan, saya pasti jadi manajer, itu firman Tuhan. Karena itu keluar dari mulut kita. Itu yang namanya firman iman. Semua yang kita ucapkan itu menjadi firman. Walaupun tidak ada tulisannya saklek atau kata-katanya saklek di Alkitab, tapi apa aja yang kita ucapkan itu jadi firman. Namanya firman iman. Makanya ada istilah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ucapan kita adalah doa. Ya, itu istilah umum loh. Ya, bukan sekedar orang Kristen aja yang ngomong begitu. Istilah ucapan itu adalah doa, benar.
Ya, semua yang kita ucapkan itu, bahkan lebih dalam lagi Alkitab berkata adalah firman. Makanya hati-hati kita ngucapin, jangan main-main lu kalau kita berkata-kata, karena semua perkataan kita itu powerful, isinya adalah firman. Ya, jadi nggak ada tuh firman Tuhan yang nggak ada tuh firman Tuhan yang menjatuhkan orang gitu ya. Nah, jadi isinya harusnya firman Tuhan yang membangun. Amin. Ya, harusnya isinya firman Tuhan semua yang membangun. Jadi yang keluar dari mulut kita harusnya adalah kata-kata yang membangun. Dan itulah firman iman. Amin. Itulah firman iman. Saya pasti akan beli rumah. Nggak ada ayatnya, nggak ada tuh. Robi 7 ayat 14 gitu, nggak ada. Ya, mau dicari juga di Yohanes, di kitab Filipi, di kitab Matius, di kitab Perjanjian Lama juga nggak ada. Gitu ya, nggak ada berkata saya akan punya rumah real estate ya tingkat 2, nggak ada ayatnya. Nggak ada juga ayatnya saya akan punya mobil, disebutin mereknya, nggak ada. Waktu zaman dulu kan nggak ada mobil-mobil yang bermerek kayak zaman sekarang. Jangan mobil, motor aja nggak ada ya. Adanya serba manual semua, kuda gitu atau onta gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya mau bagi sama Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan apa aja yang keluar dari mulut kita itu firman. Waktu kita bilang tahun ini juga saya pasti punya rumah, itu firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Karena firman iman itu adalah firman yang dekat dengan mulut kita dan ada di dalam hati kita, ada di dalam mulut kita. Setiap kali kita ngomong itulah firman. Ya, jadi Bapak Ibu untuk kita menyatu dengan firman, yang pertama perkatakan firman Tuhan, tapi yang kedua juga ayo kita belajar memperkatakan iman. Amin. Karena memperkatakan iman itu juga memperkatakan firman Tuhan. Amin. Yes. Ya. Mari kita belajar beberapa slide lagi saya akan selesai. Kita belajar ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu pernah dengar kan bahwa segala sesuatu kalau ada uang tuh mungkin, ya kan gitu ya? Ya, kita pernah dengar ya. Kalau apa aja kita bisa beli kalau ada uang, ya kan? Apa aja kita bisa miliki kalau ada uang, ya kan? Nah, Bapak Ibu saya mau bagiin. Bagi kerajaan Allah, mata uangnya itu adalah iman. Mata uang surga adalah iman. Tapi buat orang dunia apa aja, ya? Bisa menjadi bahagia kalau ada uang. Apa aja bisa menjadi senang kalau ada uang. Apa aja bisa kita sediakan kalau ada uang. Tapi di dalam Kristus, mata uang kerajaan Allah itu adalah iman. Apa saja bisa kita terima kalau kita punya iman. Nah, makanya firman Tuhan bilang gini, Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mata uang surga itu iman. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Ya. Karena Alkitab berkata di kitab Roma 10 ayat 17, kita buka Roma 10 ayat 17, nggak ada di slide ya, Roma 10 ayat 17. Sebentar Bapak Ibu, Roma 10 ayat 17. Oke. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi karena mata uang surga adalah iman, dan iman itu muncul karena pendengaran akan firman Kristus. Maka itu kita mesti intim sama firman Kristus dan kita mengucapkan firman Tuhan. Karena apa saja yang kita ucapkan itu adalah firman iman. Dan firman itu menghasilkan iman. Sehingga apa saja kalau kita memperkatakan firman, apa saja, maka hidup kita pasti diberkati. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita juga ngalamin krisis ya. Bahkan krisis ini bukan cuma sekedar di bangsa kita, global dunia. Ya, wabah virus corona. Bapak Ibu kita bisa selesaikan. Kalau orang dunia bisa bilang apa saja, nggak ada yang mustahil kalau ada uang. Maka kita bisa berkata juga sebagai anak Tuhan, apa saja tidak ada yang mustahil kalau kita punya iman di dalam Kristus. Yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Karena Yesus bisa membangkitkan orang dari kematian. Maka itu ayo kita belajar punya firman iman. Amin. Menyatu dengan firman Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, saya mau tutup dengan satu slide ini.
Seringkali orang kalau ditanya tujuan hidupnya apa? Pengen sukses. Ya kalau saya mau bilang mungkin juga mau hidup bahagia, pengen hidup bahagia. Bapak Ibu pengen gak hidup bahagia? Nah ini kuncinya. 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Bapak Ibu pengen gak melihat, teman-teman semua pengen gak melihat hari-hari baik. Dan hidupnya tuh hidup yang pengen gitu, hidup yang dicintai. Maksudnya saya mencintai hidup saya. Banyak orang di dunia ini pengen mati, bunuh diri karena hidupnya buruk. Ya benci dengan hidupnya sendiri. Tapi pengen gak kita mencintai hidup kita? Hari-hari kita dipenuhi dengan kesukaan gitu ya. Kita seneng lihat hidup kita walaupun ada banyak masalah, tapi kita excited gitu loh, semangat menjalani hidup kita. Dan kita pengen lihat hari-hari kita adalah hari-hari yang baik yang kita jalanin. Maka firman Tuhan bilang gini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, kalau kita pengen bahagia, maka itu lahir dari perkataan. Maka itu Bapak Ibu saya encourage, yuk kita menyatu, perkataan kita menyatu dengan firman. Gimana caranya menyatu dengan firman? Dengan cara memperkatakan, bangun pagi ya. Kalau nguap, kalau bisa pas nguap bilangnya, oh haleluya, amin, puji Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Wah pasti hidup Bapak Ibu excited sekali bangun pagi. Yes, haleluya, saya diberkati Tuhan. Lalu baca firman. Ya, baca firman Tuhan yang menguatkan. Baca firman Tuhan, diucapkan, diperkatakan, direnungkan. Pagi, siang, dan malam. Saya percaya hidupmu pasti diberkati. Hidupmu pasti bahagia. Kalau hari-hari ini kita banyak dengar wabah virus corona gitu ya. Bapak Ibu saya encourage. Boleh baca beritanya, boleh dengar beritanya. Kalau kita dengar beritanya 15 menit, kita baca beritanya 15 menit. Saya sarankan baca firman Tuhan 1 jam. Kalau kita sharing soal virus wabah corona 1 jam, nanti pulang ke rumah kita mulai memperkatakan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan selama 2 jam. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo lebih banyak memperkatakan firman Tuhan. Virus corona tidak ada apa-apa tidak ada apa-apanya dibandingkan firman Tuhan. Hidup kita jangan terkungkung dengan berita-berita yang gak baik. Hidup kita jangan terkungkung dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi bikin hidup kita bahagia, bikin hidup kita melihat hari-hari yang baik. Kita mencintai hidup dengan memperkatakan ucapan-ucapan yang menjaga lidah kita dari terhadap yang jahat dan bibir ucapan-ucapan yang menipu. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Kita menyatu dengan firman Tuhan dengan cara kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita punya mata uang surgawi dan hidup kita sukses, bahagia. Itu kan hidup yang ingin dihidupi oleh banyak orang. Wah, itu tujuan hidup, pengen jadi sukses, pengen jadi bahagia. Kalau kita jalan ini, kita menyatu dengan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, maka hidup kita pasti alami hal ini. Bapak Ibu saya berdoa, kita bisa praktekkan hal ini dan kita lihat hidup kita mengalami hidup yang benar-benar bahagia ketika kita hidup di bumi ini. Jadi berkat buat banyak orang, diberkati dalam segala hal, bukan hanya sekedar hal-hal yang jasmani, tapi kehidupan rohani kita juga diberkati sehingga orang bisa melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, itu saja yang saya mau sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, ajari kami anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatu dengan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah segala-galanya. Bahwa firman Tuhan itu bisa menciptakan segala hal. Tuhan, Engkau menciptakan bumi, Engkau menciptakan alam jagat raya, Engkau menciptakan segala sesuatu. Pada awalnya Engkau menciptakannya dengan berfirman. Kami percaya firman Tuhan itu powerful. Firman Tuhan itu bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka itu kami percaya Tuhan kepada firman-Mu. Kami tidak percaya kepada hati atau perasaan kami sendiri. Karena firman Tuhan katakan hati itu licik. Kami mau perkatakan firman Tuhan. Kami mau percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Ajari kami memperkatakan firman Tuhan. Ajari kami
menyatu dengan firman. Ajari kami bagaimana caranya untuk firman itu boleh mendarah daging dalam kehidupan setiap kami. Dengan kami belajar memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.